Halo Karten Squad, kembali lagi di acara podcast Karten Talk, menginspirasi dan memotivasi. Hari ini lebih spesial lagi dari kemarin. Biasanya kita di ruangan, kali ini kita di luar, di alam. Karena Betul. kita mendekat dengan alam ya. Iya, betul. Luar biasa. Sekalian ini kita mencoba produk terbaru dari Karten nih. Wah, Nih, keren banget nih. Siapapun yang mau ke hutan, bawa ini pasti sangat berguna. betul. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial lagi, berprestasi, seorang wanita yang tangguh, yang kuat. Kita perkenalkan Mbak Desi. Yeay. Halo. Selamat datang di Karten Talk, Mbak Desi. Iya, terima kasih undangannya, luar biasa ya. Kesempatan juga ya buat saya. Banyak Karten Squad yang penasaran nih. Sudah berapa lama Mbak Desi menjadi anggota TNI? Jadi anggota TNI tanggal 26, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 27 ya? Iya. Nah, kemarin tanggal 26 itu sudah genap 11 tahun. Wow, Gitu. luar biasa. 11 tahun. Luar biasa. 11 tahun menjadi TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat, oke. luar biasa. 11 Mhm. tahun. Udah lama juga ya. Iya, Iya, udah tua juga ya. senior. Iya, 11 betul. tahun hampir. Kemarin dirayakan nggak Mbak? Seharusnya dirayakan, cuman saya tidak bergabung karena kebetulan saya ada tugas untuk melatih juga, jadi nggak bisa gabung dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau boleh Betul. tahu nih Mbak, Mhm. dulu waktu masuk TNI itu masuknya kan suka ada jalur, ada Bintara, ada Iya, Tamtama, betul. sama apa Taruna. Taruna, Itu ya. boleh tahu jalurnya apa waktu masuk TNI? Oh, kalau saya itu Bintara. Bintara. Iya, masuknya saya Bintara reguler. Oh, Karena kan kalau zaman sekarang itu tentara itu khususnya Bintara dia ada jalur prestasi, Yap. kemudian ada jalur kemampuan khusus biasanya. Iya. Misalnya ada kemampuan komputer atau kemampuan apa gitu. Oh, oke. oh, kalau itu Iya. jalur khusus itu berarti masuknya lewat tadi apa? Bintara. Bintara. Ada Bintara khusus, Bintara ada khusus. Bintara ini tadi yang punya kemampuan khusus Oh, gitu. siap. Kalau boleh Ada. tahu nih bahkan banyak Karten Squad yang bertanya Mhm. bedanya masuk Bintara, Tamtama, Taruna itu boleh dijelaskan nggak? Katanya ada yang dari SMP bisa masuk, SMA ya kalau nggak salah. Iya, SMA. SMA. Ah. Mungkin. Oh ya, kalau misalnya Bintara sama Taruna itu sebenarnya sama sih. Oh, Sama siap. dari SMA, Siap, ya dari dari SMA. SMA. Cuman bedanya kalau Taruna-Taruni itu dia menjalani pendidikan kan 4 tahun. Siap. Jadi dia lulus dari situ langsung menjadi perwira. Oh, Nah, sedangkan kalau kita yang Bintara itu cuman menempuh pendidikan kurang lebih 1 tahun lah. Oke. Nah, tapi pangkat kita Bintara. Jadi sebagai anggotanya mereka nantinya gitu. Oh, oke. Nah, ini info yang luar biasa Karten Squad. Betul. Bagi Karten Squad yang sudah bulat tekadnya untuk masuk anggota, silakan. Iya, betul. Mbak Desi sudah menjelaskan tadi ya jalur-jalurnya. Betul. Oke, silakan Sudah Nadia. ada bocoran-bocorannya, tinggal persiapkan saja ya. Fisik, apalagi Mbak? Kira-kira, Iya, Mbak? fisik, mental. Mental juga penting. Yang utama adalah kemauan dulu. Oh, iya. Iya, harus ada kemauan Betul. gitu. Baru mental, setelah mental baru fisik. Dan yang terakhir kesehatannya. Oh iya. Gitu, Banyak ya. sekali Harus ya. sehat Betul, dong. betul, Iya. betul. Apalagi harus disiplin ya Mbak ya. Betul Harus sekali. disiplin. Iya. Tapi jangan takut juga. Namanya sipil tuh otomatis kan kita belum tahu disiplin dan sebagainya ya kan. Tetapi nanti setelah kita masuk tentara kita akan diajarkan. Oh, siap. Gitu. Siap, Jadi siap. setelah kita jadi tentara nanti kita sudah tahu nih bentuk disiplin yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Oke, oke. Siap, Karten Squad luar biasa ya. Boleh masuk lewat Bintara, Mhm. Tamtama apa Taruna juga boleh. Iya, Siap. boleh. Silakan Nadia. Oke, selanjutnya nih Mbak, kami penasaran kenapa sih Mbak Desi lebih pilih untuk mengabdi kepada negara sebagai anggota TNI? Padahal kan di kita juga ada gitu profesi-profesi lain gitu. Mhm. Kenapa? Sebenarnya ya kalau true story-nya itu sebenarnya saya lebih memilih menjadi dokter dulunya ya Oh, kan. oke. Waktu saya SMA itu saya sudah bercita-cita menjadi seorang dokter. Makanya pada saat itu saya sudah sempat tuh di Kalimantan Timur khususnya Kutai Barat. Oke. Itu kan kita biasanya tuh banyak penawaran beasiswa kan dari Iya. Dinas Pendidikan. Nah, dari sekolah saya tuh kebetulan kita sudah ikut tes ya waktu itu untuk untuk masuk ke Universitas Kedokteran. Ya, waktu itu kebetulan saya di Erlangga Surabaya pada saat itu. Nah, cuman karena saya memang dari sipilnya itu adalah atlet karate Kalimantan Timur. Nah, jadi
ada guru saya dulu kan, beliau itu orang Koramil. Iya. Nah, beliau itu manggil saya pada saat kelulusan. Desi, nanti tanggal 20 kamu pergi ke ini ya, ke kabupaten, pergi ke Kodim katanya. Terus saya tanya, Kodim itu apa? Terus disampaikan sama beliau, Kodim itu tempat bapak tentara seperti saya katanya. Nah, kamu didaftarkan, saya ikutkan untuk daftar tentara wanita. Pada saat itu beliau menyampaikan tentara wanita, ya. Tidak menyampaikan itu kuat itu apa gitu. Nah, terus saya sampaikan, enggak Pak, saya mau jadi dokter gitu kan. Terus bapaknya bilang, enggak, nanti kamu kalau sudah jadi tentara kamu bisa kuliah lagi, tenang aja katanya gitu. Karena kamu sudah punya gaji sendiri gitu. Betul. Nah, jadi terus beliau menyampaikan kepada saya, kamu ajak teman-temanmu buat daftar. Akhirnya saya ajaklah teman-teman saya untuk daftar gitu. Dan puji Tuhan lulus, gitu. Rezekinya di situ. Oh, tadinya mau Iya. jadi dokter ya? Iya. Betul ya. Memang kalau udah rencana Tuhan itu kita tidak tahu ya. Tadinya Betul, mau jadi dokter, jadi tentara. betul sekali. Kasih teman-teman saya juga sekolahnya apa, jadinya apa Betul. itu udah apa jalannya hidupnya Betul, seperti itu. betul Luar sekali. biasa. Nah mungkin kesannya ada nggak kesan di waktu masuk selama anggota TNI itu kesannya ada kesan-kesan yang luar biasa nggak selama di Pendidikan. pendidikan maupun latihan mungkin? Latihan. Iya, kesan-kesannya. Kesan sih yang paling berkesan berkesan. itu pada saat pertama kali ya, maksudnya pertama kali kita dari sipil dididik menjadi seorang militer. Itu kan pertama kali kita masuk kan ada masa orientasinya juga, sama kayak kita mau masuk kuliah atau mau masuk ke apapun tuh pasti ada kan masa Ospek orientasi, ya ospek lah istilahnya. Nah, namanya kita masih sipil kan, begitu masuk kita gimana sih, kita ditutup matanya, terus kayak ada suara tembakan, terus ada suara ledakan, Wow. jadinya kan ketakutan. Iya. Ya kamu harus tiara, pantatmu jangan naik-naik, nanti kamu kena tembak gitu kan. Akhirnya kan ketakutan gitu kan, nggak berani nih sambil merayap ya kan. Nah sempat juga tuh pelatih bilang gini, ya di sini siapa yang mau kembali katanya, yang mau mundurkan diri ya. Saya sudah setengah tuh, Wah. udah naik setengah karena takut kan. Iya, iya. Nah, akhirnya saya mengurungkan niat itu karena apa? Karena saya mikir ini yang antar saya udah pulang ke Kalimantan, terus saya mau pulang kayak gimana gitu kan. Oh ya udah, akhirnya turun lagi kan. Nah itu sih sebenarnya pengalaman yang paling berkesan menurut saya. Iya. Gitu. Biasa ya, tadinya sudah mau mundur tetapi karena mungkin semangat dan nekat yang luar biasa, Betul. maju terus. Maju. Luar biasa. Siap. Ya. Kalau ini lebih ke rasa penasaran saya sih. Nah. Kalau sebagai kowat itu ada kewajiban untuk memperhatikan penampilan sih Mbak, kayak rambut penataannya harus seperti apa, atau mungkin make up atau skincare seperti itu bagaimana? Oh ya. Glow. Glow. Kita nggak lagi iklan ya. Enggak. Sebut merek ya. Sensor aja. Oke, kalau untuk dari segi penampilan, memang di dalam peraturan KOAT ya, Korps Wanita Angkatan Darat itu sudah ada cara-cara kita untuk make upnya harus seperti apa, standar-standarnya. Maksudnya tidak boleh kita make up tapi tidak boleh menor gitu. Terus kita juga kayak skincare boleh, apa aja itu boleh ya kan. Tapi kalau make up, kalau yang terlalu menor kayak pergi ke kondangan gitu nggak boleh gitu. Jadi harus biasa aja. Untuk rambut, kalau kayak saya kan rambutnya panjang, tapi pada saat saya ke kantor itu harus dicepol gitu. Nah, karena kan sekarang TNI itu udah boleh rambut panjang. Iya. Jadi kalau yang rambutnya sudah melewati dari bahu, kalau misalnya rambut pendek kan harus di atas kerah nih, Iya. ya kan. Kalau misalnya lebih panjang dari itu wajib dicepol gitu. Cepol apa, Mbak? Dicepol, diikat Oh, gitu, Diikat terus digulung gitu digulung. belakangnya. Nah, cuman wanita yang tahu ya. Oh iya, saya makanya bingung. Oh, apa cepol? Iya. Oh, jadi ada standarnya supaya ya? rapi ya. Standar untuk make up-nya Iya ya? ada. Jadi Luar biasa. kita boleh make up tapi tidak boleh terlalu menor gitu, sesuaikan. Apalagi seperti kita kan, saya kan Kopassus ya. Kita kan lebih banyak di lapangan. Jadi ya nggak boleh percuma juga kan kita make up atau apa kan nanti luntur juga gitu Iya, kan. Jadi betul. harus menyesuaikan gitu. Kalau pelatihan kayak attitude, tata cara makan, atau pelatihan untuk make up itu sendiri ada nggak sih Mbak? Oh ada. Jadi kita pada saat kita selesai pendidikan pertama itu kan kecabangan.
Setelah kecabangan itu kejuruan ya, maksudnya kita Oke. masuk di bidang apa aja. Kemudian nanti selesai dari situ kita ada namanya pendidikan etika dan protokol. Oh, Nah, oke. Etiprot namanya. Nah, di situ kita diajarin mulai dari protokol itu kan kayak MC atau apa segala macam, terus kayak table manner tuh ada juga, table kita latihannya ada juga, terus bagaimana caranya kita kalau misalnya menjadi SPRI, menjadi ajudan, caranya Oke. seperti apa, itu semuanya ada. Jadi ada sekolahnya juga gitu. Tidak bisa sembarangan ya, apalagi berbicara seperti saya ya, ngomongnya tidak tersusun gitu kata-katanya dengan Saya baik. juga nanti. Iya, luar Ini kita biasa. sekolah kayaknya. Iya, harus sekolah nih kita nih. Siap, Mbak Desi. Oke. Mbak Iya. Desi kan kalau di TNI itu banyak kayak bidang-bidangnya ya. Ada yang suka nembak, ada Iya. yang suka olahraga, ada Iya. yang suka bahkan terjun payung. Mm-mm. Nah, di sini saya melihat profil dari Mbak Desi itu sukanya terjun payung nih. Iya, iya. Nah, sudah berapa lama nih menekuni terjun payung ini? Oh, kalau menekuni terjun payung itu sudah sekitar berapa ya? 9 tahun kayaknya, 9 sampai 10 tahun ya. Soalnya dari 2012. Jadi sekitar 10 tahun lah ya, kayaknya 9 sampai 10 tahun gitu. Mulai dari pendidikan pertama ya, Siap, siap. pendidikan pertama saya jadi peterjun gitu. Sampai sekarang masih terjun juga. Oke. 9 tahun, naik pesawat turun. Iya. Itu nggak takut Mbak kan kalau kita di darat kan kalau jatuh ya ke tanah kan, kalau di atas maaf kata Iya, waduh resikonya luar biasa. lebih gitu. besar ya, Itu betul. termasuk ekstrim ya mungkin ya. Iya, memang olahraga ekstrim sih. Olahraga ekstrim dan juga olahraga yang mahal. Yang mahal. Iya. Oh, kenapa mahal Mbak? Mahalnya pertama pesawatnya, Oh, iya. ya kan? Kita kan Beli harus tiket ya? menggunakan pesawat, ya kan? Terus parasutnya juga harganya seharga mobil, ya kan? Wow. Gitu. Wow. Ya, saya kalau nggak jadi tentara juga nggak mampu juga beli parasut kan, karena dapatnya dari satuan kan gitu. Siap. Wah, Gitu. luar biasa. Jadi semua perlengkapannya itu mahal karena tidak ada dijual di Indonesia, semuanya kan dari luar negeri gitu. Jadi lebih mahal. Gitu. Kenapa Mbak tertarik untuk masuk ke dunia terjun payung awalnya? Awalnya sih sebenarnya karena kan gini, kita masuk ke Kopassus itu ya kan khususnya untuk koat itu kita lebih diarahkan kepada prestasi. Jadi ada yang jadi atlet nembak, ada yang panahan, bela diri, gitu kan. Kemudian ada juga yang di bidang nyanyi, mungkin MC, protokoler segala macam. Nah kebetulan pada saat itu saya itu masih MC dan juga nyanyi, gitu kan, di satuan seperti itu. Sedangkan teman-teman saya sudah nembak, sudah jadi atlet panahan dan segala macam. Akhirnya pada saat ada penawaran untuk mengikuti pendidikan terjun bebas militer, waktu itu saya acungkan tangan bahwa saya mau ikut gitu kan, mau mencoba gitu. Dan akhirnya puji Tuhan lulus, ya udah berlanjut sampai sekarang gitu. Luar biasa. Awalnya sih seperti itu. Yang tadi awalnya hanya mencoba, setelah mencoba ternyata wah seru juga nih gitu. Jadi akhirnya lebih senang diterjun. iya. Iya, gitu. Berarti naik pesawat nggak takut lah ya? Kalau naik pesawat takut ya kan, karena takut pesawatnya kenapa-napa ya Betul. kan, nah nggak boleh takabur kita kan, Iya, betul. tetap takut. Tapi kalau sudah lompat baru udah lepas beban. Wah, kebalik ya. Gitu. Gitu Kita ya. udah loncat malah berpikir Gimana ini? Iya. seperti itu. Hmm. Wah, mungkin kita pengen tahu nih, Mbak Desi ini udah terjun payung di langit mana aja nih? Di langit Iya, mana? iya. Yang pertama mungkin di mana? Di pendidikan pasti ada ya? Iya, kalau pendidikan kan udah pasti di Batu Jajar, di pusat pendidikan ini Kopassus ya. Betul. Nah, itu pertama kali. Nah, kemudian dengan adanya terjun ini saya sudah bisa keliling Indonesia gitu ya kan. Udah bisa dari Sabang sampai Merauke sudah. Hampir rata-rata sudah pernah saya terjunnya, mulai dari Aceh sampai ke Papua sudah Yang gitu. paling Nah, habis itu luar negeri juga luar negeri gitu ya. di mana tuh, Iya itu. Kalau di luar negeri di China 2 kali, kemudian di Rusia, terus di Hungaria, di Jerman, Wow. sama di juga ya. mana lagi ya? 4 iya ya di Korea Selatan. Wah, sekarang iya. Sekarang ya lagi Wah, nih. ketemu ini dong Iya. ya, asik-asik Opa-opa saya ya. Dan kebetulan pada saat pertandingan di Korea Selatan itu kan CISEM Military World Game. Jadi kayak
Asian Games gitulah. Jadi dia Oh. 4 tahun sekali. Nah, Oh, wow. kebetulan pada saat itu saya mendapatkan juara 2 Oh, gitu. Tapi di Tepuk kelas tangan semua ya. junior. Luar biasa. Tuh. Di materi ketepatan mendarat pada saat Itu yang itu. paling susah ya, Mm-mm, tepatan gitu. mendarat gitu ya. Mm. Nah paling saat itu. dari pas terjun payung di langit-langit itu, Hmm. yang paling berkesan dan wah ini tantangannya lebih tinggi dari yang lain gitu. Di Mm-mm. langit mana tuh? Sebenarnya semuanya sama sih Sama? ya. Semuanya itu sama. Cuman kayak perbedaannya Indonesia sama luar negeri itu saya nggak tahu kenapa ya, kayak gravitasinya tuh kayak lebih kenceng di Indonesia gitu. Di Apa Indonesia? mungkin karena panas kali ya. Oh, Jadi kayak daya jatuhnya tuh lebih cepat. Kalau Oh. kita di luar negeri tuh kayak lebih melayang aja gitu kalau terbang. Kayak kita main formasi, kalau latihan di Indonesia itu kita latihan formasi paling bisa dapat 8 gitu kan. Tapi begitu kita main di luar negeri kita bisa sampai belasan, sampai 18 gitu-gitu Jadi lebih mainnya. lama di atas gitu. Iya, jadi kayak daya jatuhnya tuh lebih lambat gitu. Mungkin karena dia nggak panas seperti Indonesia kayaknya ya. Oke. Oh, gitu. siap. Tapi kalau di luar negeri memang lebih bagus sih. Lebih bagus. Pemandangannya Iya, ya. aman. Wow. Lebih bagus. Pernah terjun pas lagi salju nggak, Mbak? Kalau salju sih enggak, karena tapi kalau masuk ke musim dingin ya. Oh. Karena biasanya kalau kita yang single event itu kan setiap tahun ya Iya. pertandingannya. Tapi dia khusus militer ya. Itu biasanya kalau Asia itu diambil tuh sekitaran November. Pertandingannya Oktober, November. Itu sudah mulai masuk ke musim dingin kan. Memang kalau bagi kita Indonesia udah dingin banget lah itu ya kan. Tapi kalau misalnya di Eropa dia diambil lebih ke Juni, Juli. Oh. Nah, karena kalau sudah mulai ke November kan udah mulai dingin banget Iya, gitu. betul. Mm-mm. Berarti jumpsuit kayak gitunya juga beda ya? Eh, Lebih tebal atau gimana? Enggak sih, karena kita jumpsuitnya hampir rata-ratanya produk Indonesia ya. Jadi kita buat sendiri gitu. Oh. Memang lebih dingin gitu, lebih dingin. Tapi kita kan pakai sarung tangan biasa. Biasanya nggak ngaruh juga sih, tetap kedinginan gitu. Tapi ya gimana caranya kita mengatasi dinginnya itu, gitu aja sih. Oh, luar biasa, ya, berarti sama aja. Mm-mm. Tapi kalau terjun itu harus siang hari atau malam hari bisa? Malam hari bisa. Malam Kalau hari? Enggak. kalau untuk terjun militer sih ada terjun malamnya gitu. Cuman kalau kita kan terjunnya lebih ke sport ya kan, pertandingan. Jadi itu dilaksanakan pada siang hari, pagi sampai sore hari ya kan. Tapi kan kalau di Eropa kan biasanya jam 9 malam pun masih terang, masih kayak iya. gini Ya, kan. betul, Jadi betul. masih ada penerjunan gitu. Oke. Paling selesainya jam 10 malam lah gitu. Malam. Tapi kan dia masih terang tuh ya kan. Iya, betul. Gitu. Luar biasa. Mm-mm. Gitu. Kalau eventnya apa aja, Mbak? Yang pernah diikuti? Diikuti Perlombaannya gitu? perlombaan. Kalau di Indonesia kita mulai dari Kasau Cup gitu, kemudian PON ya kan, Oh, terus PON juga. terus ada juga itu Oyom PC itu internasional gitu, tapi dia di dalam negeri gitu Oh, penerjunannya. oke. Biasanya dilaksanakan di Manado biasanya Manado, gitu. ya. Kemudian Cisem Military Parachuting Championship namanya, tapi itu yang single event, jadi setiap tahun selalu ada. Terus sama yang World Game, itu yang 4 tahun sekali. Yang terakhir kemarin kita ikutin kan di China, itu tahun 2019 sebelum Corona kan. Iya. Nah, di sana kita ada pertandingan Oke. gitu. Banyak ya? Banyak. Luar biasa. Banyak. Ya. Iya loh. 9 tahun bayangkan. Prestasi Dari prestasi. 2013 mulai ikut. 2013 luar Mulai biasa. ikut pertandingan. Siap. Ya. Nah, mungkin kita pengen tahu nih kan tadi saya mendengar terjun sentuh target ya. Mbak? Iya, Akurasi. itu akurasi ketepatan Akurasi mendarat. ketepatan. Nah, itu kan butuh butuh latihan yang luar biasa. Mungkin Iya, sebelum terjun payung itu kan nggak mungkin dia langsung terjun payung gitu. Mungkin ada persiapan apa aja gitu, maksudnya kayak latihan apa dulu nih sebelum dia bisa naik ke atas. Ground trainingnya ya. Oh, Iya, betul, Ground ground training ya namanya ya, latihan di bawah dulu kita. Biasanya kita itu ada alatnya. Jadi kalau kita di Indonesia itu ya kita pergunakan apa yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau misalnya kayak kami kan atlet akurasi nih. Jadi kita buatkan dari karet gitu. Ya. Terus dibentuk, terus dikasih toggle kayak seolah-olah kemudi nih. Ya kan, jadi kita berlatihnya begitu, latih bagaimana kita kontrol. Terus nanti kita ada siapkan pad yang hampir serupa kayak sasaran gitu, dikasih titiknya, dan nanti kita latihan sambil duduk gini, latihan gitu.
latihan. Oh, kakinya Iya, ya? kaki, karena sepatunya ada sepatu khusus yang kita pakai. Jadi itu nanti kayak sepatu begini, nanti dia Iya. runcing. Oh. Nah, jadi dia diruncingin gitu belakangnya supaya bisa nginjak di sasarannya itu. Jadi paling gede 1 cm. Jadi nggak boleh terlalu kecil, kalau terlalu besar nggak apa-apa, tapi nggak boleh terlalu kecil, kan ada yang runcing banget tuh kan Iya. nggak boleh, takutnya merusak dead centernya gitu. Oke. Oh, Gitu. juga. Kalau latihan yang suka yang Formasi, Formasi gitu? ya, Oh, itu beda formation, ya? Itu beda oh, lagi. beda. Tapi kalau dalam pertandingan CISEM militeri itu kita satu tim kan 5 orang nih, Siap. jadi harus bisa sebenarnya tuh menguasai 3 materi. Jadi ada materi akurasi, kemudian materi formation, sama style namanya. Style. Ya, kalau style tuh dia mainnya perorangan. Oke. Tapi tetap 5-5-nya ini main. Kalau misalnya main, tapi di Indonesia tidak pernah ikut. Jadi cuma ikut 2 materi saja, akurasi dan formation gitu. Kalau style itu yang maksudnya freestyle di atas. Iya, kalau yang FAI itu dia namanya freestyle karena dia banyak gerakan gitu. Tapi kalau di militer itu namanya style doang, Oh, karena style. dia gerakannya cuma ke kiri ke kanan backlook, maksudnya salto Wow. belakang. Oh, bisa. Kanan kiri salto ya gitu, tapi dia dihitung detiknya sama porosnya gitu. Kalau misalnya nih saya ke kameramen nih, jadi nanti saya muter harus balik ke sana lagi Oh, gitu. oke. Jadi sama hitung kecepatannya berapa detik bisa melakukan kegiatan 6 gerakan itu berapa detik gitu. Oke. Nanti diteropong dari bawah gitu. Itu saltonya tuh parasutnya udah. Udah dipasang. Maksud tapi belum di opening dong. Oh. Belum, setelah melaksanakan formasi atau udah melaksanakan style baru cabut payung Oh. gitu. Nanti pas payung ini Ya nggak mungkin atuh, nanti mah kuncup atuh dia kan tergulung-gulung gitu. wow. Iya. Dan 3 berarti ya akurasi, Formation sama style. Oh, kalau Mbak Desi ke akurasi. Akurasi sama formation Formation gitu. Siap. Ada 3 berarti ya jenis. Ada 3. payung. Kalau di militeri itu khususnya di Siap. militer ya. Siap. Tapi kalau FAI itu banyak lagi kelasnya Banyak gitu. sekali. Karena dia yang sama sipil juga. Oh iya. Biasanya kalau mau terjun payung ada pemanasan nggak, Mbak? Pemanasan Ada. fisik. Iya. Oh, ada. Memang harus pemanasan kita. Oh, iya. Harus pemanasan dulu. Jadi sebelum kegiatan tuh kita harus pemanasan. Setelah pemanasan itu nanti baru kita ground trainingnya tadi, Yang tadi, ya. latihan diinget-inget Oke. lagi gitu kan. Nah, terus kita juga harus ngeliat nih, kalau misalnya mau aplikasi penerjunannya, angin dari mana ke mana, kecepatannya berapa. Jadi itu sudah kita lihat dari bawah. Jadi nanti pas kita keluar dari pesawat sudah bisa memperhitungkan. Oh, saya masuk dari sini. Oh, anginnya sekian, saya harus ngambil dari sini atau harus panjang atau harus lebih dekat gitu. Wow, latihan squat jadi nggak asal-asalan ya terjun Iya. payung ini. Sampai angin pun kalau nggak salah ada seperti jam gitu. ya, Itu Mbak? namanya altimeter. Jadi itu Altimeter. pengukur ketinggian. Oh, itu wajib ada ya. Jadi kan pas kita naik kan dari 0 nih dia. Begitu kita naik kalau formation kan 10.000. Siap. Jadi akan naik ke 10 tuh. Nah, begitu kita turun kan dia akan mundur. siap. Biasanya kita nyabut tuh di 4.000 biasanya. Di 4.000 feet gitu. Jadi harus selalu lihat ke situ. Nah, cuman kalau formation kita harus ada tambahan lagi namanya deter. Jadi dia itu pengingat di telinga. Nanti dia dipasang di helm. Jadi ketinggian tertentu untuk nyabut dia akan bunyi nip gitu. Jadi supaya kita nggak lupa buat nyabut parasut. Karena kan kadang kalau sudah gerakan kan kita jarang buat melihat altimeter. Jadi ada ini buat ngingetin Pengingatnya. gitu. Oke. Altimeter. Alat-alatnya banyak juga Iya, ya. banyak. Dan canggih-canggih sekali. Iya, dan harganya pun ya gitulah gitu kan. Terkesan mahal ya semuanya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu langit yang paling tinggi berapa nih? Oh, yang paling yang tinggi? pernah Ya, saya rekor terhebat lah rekor. 12.000 sih, 12.000. 12.000. Dan waktu itu kita ngibarin bendera, itu di Indonesia sih, di Indonesia. Wow. Ngibarin bendera merah putih waktu itu. Dan saya satu-satunya cewek. Wow. Tepuk tangan semua ya. Kamu luar biasa sekali ya. Bangga sekali, luar biasa. Soalnya kita dengar-dengar pernah ya nge-support waktu di Angkatan Darat itu pernah mengibarkan bendera sebesar 40 meter gitu kalau nggak salah. Iya, itu bendera. masuk rekor muri ya, Mbak ya? Iya, masuk rekor muri. Mbak Desi juga pernah mengibarkan bendera kalau nggak Iya, salah tapi saya yang di udara. yang di udara. Jadi yang waktu melayang, Oke. yang dibuka. Oh, Jadi masih iya. melayang.
Siap, Oh, iya. siap, Nih, siap. kalau yang itu kan setelah payung ngembang kan Iya. baru dibuka. Betul, Jadi dikibarkan. betul. Nah, kalau kita dikibarkannya di udara. Jadi pas lagi melayang rame-rame buka gitu. Kalau Mm. bisa kirim dong fotonya Mbak. Tampil ini di karten nih, keren kayaknya Mbak. Ada. 12.000, Ada. wow. Iya. 12.000 itu. Kita untuk ngambilnya itu berapa? 4 hari kita ngambil videonya tuh. 4 4 hari. hari, Oke. iya. Karena memang banyak kesulitannya. Awalnya kan mau dibikinnya saya senternya Ya. pada saat itu. Ya. Tapi karena saya perempuan, ya kan. Jadi pas kebuka mental sayanya karena di tengah kan nggak kuat tuh buat Oh. narik. Oh, Nah, iya. akhirnya pada pelaksanaannya tuh saya di pinggir gitu, orang kedua. Orang gitu. kedua. Mm-mm. Dan pasti Jadinya. latihannya lama sekali ya. Iya betul. Luar biasa. Untuk Keren, keren. event apa itu, Mbak? Enggak sih, kemarin itu kita cuman ngibarin aja kan. Oh. Cuman waktu itu kita ada latihan di PTPAD kan, Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat. Nah, itu kita coba ngibarin bendera. Makanya kan habis itu Kopassus kan ada rekor murinya kan yang Siap. udara gitu. Cuman waktu itu saya nggak ikut karena saya lagi training center buat berangkat ke Hungaria waktu itu. Oh. Nah, jadi saya nggak ikut yang rekor muri buat Kopassus Oh, itu. luar biasa. Gitu. Kalau untuk kualifikasinya nih, Mbak. Hmm. Kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang penerjun itu apa aja ya? Maksudnya kualifikasi, oh ya, kalau di kita khususnya militer Kopassus ya, Betul. kita harus mengikuti para dasar terlebih dahulu. Oh. Jadi kita harus sudah para dasar. Kalau sudah para dasar itu baru boleh untuk ikut ke terjun bebas militer gitu. Jadi harus ada kemampuan dasarnya dulu Siap, siap. baru boleh. Jadi kalau belum para dasar nggak boleh gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Mm. Berarti untuk tesnya juga susah ya? Iya, nanti dia tuh ada chamber dulu. Chamber itu kayak tes telinga ya, tes kemampuan telinga gitu. Jadi kita kayak masuk ke tabung gitu, terus nanti kayak seolah-olah naik gitu lah. Nah, betul, betul, iya. nah, terus kayak kita disuruh isi permasalahan pesi gitulah, kayak gitu. Nah, nanti dilihat dari situ. Kan biasa kan ada yang baru ketinggian sekian udah sakit telinganya. Iya, Nah, itu kan berdenyit udah gitu ya. Mm. Itu juga dites dulu. Nanti kalau sudah lulus dari situ baru. Jadi tes kesehatan juga. Gitu. Berarti ada pendidikan khusus untuk terjun payung ada? Ada, Oh. di Kopassus ada. Oh, ada Namanya pendidikannya. terjun bebas militer. Terjun bebas Nah, militer. sebenarnya itu sih untuk aplikasi pada saat ini ya, pada saat kita melaksanakan pertempuran gitu kan. Oh, Makanya iya. namanya terjun bebas militer. Tapi kesini kan khususnya luar negeri itu sudah masuk ke sport. Oh, Jadi ada siap. sportnya, tapi khusus militer Siap, gitu loh. Gitu. Kalau bagi orang sipil berarti belum ada mungkin ya sekolahnya? Sipil ada. Oh, ada sekolahnya. Sipil ada sekolahnya. Sekolahnya itu ada di Nusawiru ada, Nusa Wiru. di Nusawiru Pangandaran. Nah, di Pangandaran. Pangandaran ada, ya kan. Di sana ada. Terus kalau kayak yang di Kalimantan itu dia kayak numpang ke Angkatan Udara Oh. gitu-gitu ada. Siap, siap. Itu berapa lama Mbak pendidikan? Pendidikannya. Kalau yang kami, Ya. kalau kami itu kan cuman berapa ya? Satu bulan lebih deh. Oh, kayaknya. 1 bulan lebih. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Saya lupa juga 1 bulan setengah apa 2 bulan gitu pendidikannya. Nah, tapi kalau misalnya yang di luar, yang di Nusawiru itu setahu saya itu cuman kayak dia dapat 9 kali rekor terjun gitu. Saya nggak tahu itu berapa minggu gitu. Oh, hanya mingguan ya. Iya. Kalau di Pangandaran tuh Ah, ya. dan berbayar dong ya. Oh, Iya, berbayar sudah ya. Ya, Pangandaran jangan lupa ya saya. Kita diajak nih Iya. ya. Terjun siap. Siap ya. kita. Iya, di sana bisa buat sekolah, bisa buat tandem juga di Oh, sana. tandem. Bisa. Oke. Memang lokasinya cocok untuk terjun payung mungkin ya? Iya, Pangandaran? di sana ada landasan udaranya ada. Oh iya, Iya. punya Bu Susi ya? Iya, punya Bu Susi betul. Kok tahu Mbak? Tahu. Anaknya enggak. Oh, Iya. Enggak bercanda. mantan menteri ya. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau saat pertama kali trennya saat itu, apakah ada rasa takut atau oh ya udah biasa aja gitu? Oke. Itu yang paling banyak ditanya Iya, ya. betul. Gimana sih perasaan pertama kali terjun? Perasaan pertama kali terjun yang pertama pasti takut. Namanya manusia kan. Iya. Ya manusiawi lah kita takut pada ketinggian kan. Iya. Nggak ada yang langsung berani gitu kan. Betul. Nah, yang kedua juga begini, kalau misalnya Mbak
atau Mas pernah mimpi jatuh Oh iya. yang kayak tiba-tiba nah gitu, jadi kayak hilang sejenak. Sama kayak kita lewat gundukan kalau pakai mobil atau Iya. motor kan, lewat gundukan dikit tuh pas hilang Iya. kayak Oh, gitu. iya, Jadi iya. kalau keluar dari pesawat itu cuman persekian detik aja sih kayak hilang gitu, tapi setelah itu enak Oke. gitu aja sih sebenarnya rasanya. Kayak naik roller coaster dong ya. Bener, kayak lagi turun kan. Iya lagi Jadi, turun ya. kora-kora, nah kora-kora Yang tuh kayak dari hilang histeria sedikit. yang di Dufan, tek iya. gitu ya. Jadi Oh, kayak gitu. tapi cuman persekian detik, paling 2 atau 3 detik aja sih. Oke. Karena kan dia cepet tuh. Gitu. Oh Udah. iya benar. Oh. Habis itu stabil. Stabil ya. Makanya harus nyoba. Karena kalau nggak nyoba tuh pasti kelihatannya ngeri. Tapi kalau udah Iya, nyoba ngeri. pasti mau terus. Nangis kayaknya saya Mbak. Sama, Takut saya nggak juga bisa kok. keluar ininya Iya, panik gimana ini? Tapi mungkin bisa dibagikan nih kepada Ah. Kapten Squad nih Mbak Desi. Ketika di ketinggian nih, apa sih ada suatu yang buat wah enak gitu. Jadi mungkin biar apa namanya Kapten Squad ini terjun payung ini tidak menakutkan loh gitu, Betul. bahkan mengasihkan gitu. Apa Iya. gimana gitu biar menumbuhkan rasa itu gitu. Atau saat misalnya Mbak Desi lagi kesel nih, mau terjun payung aja deh sekalian teriak gitu. Kan teriak gitu, Iya, ya, iya. jadi lepas semuanya. Iya, tapi kalau di terjun payung memang kalau orang yang ngelihat itu kan ngeri mungkin Iya, kan, betul. karena mereka tidak pernah melaksanakan penerjunan itu sendiri. Tapi kami yang sudah pernah merasakannya itu kayak ya udah kalau nggak terjun tuh kayaknya ada yang kurang gitu kan ya. Oh, Iya, iya. karena Iya. ternyata terjun itu seru banget gitu kan. Pertama ya kan, kita pada saat nih di pintu pesawat kan ngerasain angin-angin itu kan, terus ngeliat luas gitu kan pemandangan Siap. gitu kan. Jadi pada saat keluar tuh kayak lega gitu kan rasanya. Apalagi kalau sudah ngerasain namanya kena angin bawah. Kena angin bawah tuh maksudnya kita sudah posisi belly nih kan. Sudah posisi seperti ini. Jadi pas ngerasain jatuh tuh enak banget. Apalagi nabrak-nabrak awan gitu kan. Wah, Itu kan enak. nabrak awan. Lebih enak lagi pas ngembang nih parasutnya kan, ngeliatin pemandangan. Apalagi kalau kita terjun kayak misalnya di suatu pulau terjunnya kan ngeliat pemandangan tuh wah enak banget. Kalau bawa handphone tuh bisa langsung selfie ya kan, video tuh enak banget bisa. Kita kan bisa taruh di jumpsuit atau mungkin kita bawa tas pinggang kan taruh Iya, nanti siap, tinggal. Kalau jatuh agak pusing ya Mbak ya, tapi ya. Handphone kalau jatuh Iya, agak agak pusing pusing. carinya di mana, Bener. bingung. Udah pasti rusak kayak itu udah pasti. Keren, bawa handphone pusing. Pusing kalau jatuh, wah. Iya hilang. benar-benar. Enggak, tapi itu memang keren sih. Apalagi kalau kita di atas. Ya namanya kita di atas kan lihat pemandangan gimana sih kan. Iya, Nah, betul. itu tuh seru Siap, banget. siap. Jadi nggak seperti yang Kapten Squad bayangkan Betul. gitu loh. Bisa Mengasihkan ya. bersyukur Asik, juga asik. ya. Jarang orang bisa lihat motor dari atas loh. Betul. Rumah jadi kecil gitu ya. Iya, jadi titik kayak ya. miniatur, kayak miniatur gitu. Iya, gimana Nadia? Kalau cari mantan dari atas gampang deh. Ya boleh. Oke, sekarang ada nggak pengalaman Mbak Desi saat terjun payung itu, misalnya kayak cedera atau ada sesuatu yang terjadi gitu Mbak? Kalau selama saya terjun payung itu selama 9 tahun ya mau 10 tahun ini kalau cedera itu udah pasti ya kan. Terjun payung tuh ya kayak ankle gitu udah biasa lah ya kalau terjun payung. Cuman yang paling parah menurut saya itu pada saat saya 2013 mau pertandingan ke China saat itu kan baru-barunya kita latihan formation tuh ya kan. Nah kita main berempat pas keluar dari pesawat. Terus kita kayak ngeruntel tuh kayak gini nih, gulung-gulung gitu kan. Nah, terus senior saya ini nggak lepas tangan saya, jadi dibawa muter gitu kan. Memang pada saat melayang itu tidak terasa, pas begitu mau nyabut parasut, kok nggak bisa, ternyata tangannya bahunya copot kan pada saat itu kan. Nah, jadi nyabutnya tuh akhirnya susah nggak bisa pakai tangan kiri pada saat itu, cuman sempat muter gitu kan karena berusaha buat ngeluarin pilot suitnya gitu. Tapi puji Tuhan sih di 2.500 sudah udah bisa ngembang gitu. Jadi pas mendarat cuman pakai satu tangan. Nah ini bahunya dislokasi lah gitu. Waduh. Gitu.
Tapi ya itulah kemampuan kita orang Indonesia kan, dengan kemampuan pijat aja udah kembali lagi. Wah. Kan gitu. Indonesia. Indonesia itu kan, Indonesia punya kan. Betul, Cuman betul. dengan pijat saya istirahat 3 hari, habis itu latihan lagi. 3 hari. Gitu. Saya pikir 3 bulan loh. Enggak, 3 hari karena kita kan harus berangkat pertandingan kan pada Oh, saat itu. iya. Tapi puji Tuhan sih aman, sampai sekarang aman. Gitu. Sempat lutut juga sekali, ini tempurungnya agak geser kiri ya kan. Aduh. Nah, tapi ya itu kembali lagi, nggak usah ke dokter, ke tukang pijat Tidak. lagi, cak, Indonesia. kembali lagi. Luar biasa. Gitu. Oke. Oh, ini yang oke. paling ini ya, paling berat gitu. Iya, cedera. cuman 2 kali itu aja sih. Iya. Tapi selebihnya kayak trouble parasut atau segala macam tuh nggak pernah sih. Puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah, jangan sampai. Jangan. Hmm. Tapi luar biasa ya Mbak Desi, ketika suasana seperti itu tetap tenang, Betul. Iya. tetap enggak panik gimana ini bisa parasut pun bisa mengembang. Iya, luar betul. Karena kita kan sudah punya prosedur kan. Prosedur pada saat melayang seperti apa, pencabutan Betul. seperti apa, mengatasi kesulitan emergensi seperti apa, Siap, itu siap. sudah dilatih. Wow. Nah, jadi kan makanya sebelum kita naik itu harus diulang-ulang terus. Materi itu harus diulang terus gitu. Jadi supaya kita pada saat terjadi trouble gimana caranya kita mengatasi gitu. Siap, luar Gitu. biasa ya. Oh, kalau kita nggak terlatih mungkin udah panik. Waduh. Iya, udah nggak tahu kan. Udah Berserah pasrah aja. Nggak seperti itu ya. Jadi semua harus ada latihannya, nggak bisa sembarangan. Betul. Luar biasa. Mungkin selain itu kan tadi kita udah bercerita, berarti kita harus ada skill apa namanya, skill per individual, harus ada nggak skillnya gitu, Hmm, skill khusus gitu. sebenarnya enggak sih. Kalau yang mau Itu lebih ke kan semuanya itu dilatih dari nol ya Oh, kan. dilatih dari nol. Ya, teknik-tekniknya, pelajarannya seperti apa, mengatasi kesulitan seperti apa, melipat payung seperti apa gitu. Semuanya itu kan sudah dilatih. Jadi tidak ada yang punya kemampuan khusus buat Oh, itu, nggak ada tidak. sih Semuanya ya. dilatih. Karena semuanya dilatih, dipelajari gitu. Nah, cuman ya itu tadi kita harus melatih daya ingat kita gitu kan. Jadi jangan sampai lupa, misalnya mau naik harus latihan emergensi dulu gitu. Di bawah. Selain kita sama di pesawat juga latihan emergensi. Kalau terjadi trouble ke parasut, latihan emergensi seperti apa. Walaupun di parasut itu sudah ada otomatnya ya, namanya otomat. Jadi otomat di payung cadangan. Jadi apabila orang tidak sadar, mungkin terjadi pingsan atau apa, nanti pada ketinggian tertentu otomat itu akan meledak dan payung cadangannya terbuka. Ya kan? Tapi kan kembali lagi itu buatan manusia ya. Iya. Bisa aja dia di situ kan disetting 2000 kan. Bisa aja dia di 2000 nggak nyabut ya kan, kita kan nggak tahu Iya, ya iya, apesnya iya. orang Siap, seperti siap, apa. siap, Jadi kenapa kita jadi peterjun payung itu harus selalu sadar gitu. Oke. Harus selalu berlatih. Jadi jangan sampai lupa itu emergensi. Tapi ada yang gitu. pernah pingsan nggak, Mbak? Biasanya sih siswa, Oh, siswa. ya? Kadang begitu, cuman kan tapi kan dia kan dibawa sama pelatih. Oh, Nah, jadi pelatih yang nyabutin gitu. Siap, Nah, siap. itu sudah ada materinya sendiri. siswa Gitu. kok pernah ada yang pingsan? Iya, pernah. Jadi pingsannya itu bukan berarti pingsan tuh terus merem gitu, enggak. Ya namanya orang tuh kadang dia melotot tapi itu nggak sadar. Disuruh nyabut kagak nyabut gitu. Woi, cabut. Nyabut nggak cabut. Jadi sudah dikasih ini buat cabut nggak nyabut kan, kodenya biasa gini kan, suruh nyabut. Kalau dia nggak nyabut ya udah pelatih yang cabutin gitu, jadi aman. Oh, pelatih bisa nyabutin. Iya, karena pada saat payung mengembang tuh otomatis dia pasti bangun, karena kan kehentak tuh, trak Oh, iya. gitu kan, dia pasti Siap. sadar pasti, Luar biasa ya. gitu. Seru banget ya, terjun payung ini. Iya. Gitu. Kalau kendala terbesar yang dihadapi oleh seorang penerjun apa, Mbak? Kendala terbesar biasanya kita lebih ke cuaca sih. Oke. Lebih ke cuaca. Kalau misalnya kayak pesawatnya jarang sih ya. Biasanya kalau kita mau terjun otomatis pesawat tuh sudah siap ya kan buat terbang. Biasanya cuaca. Ya kadang cuacanya tuh kita persiapan ini wah udah clear nih. Awannya udah kebuka tapi nanti tiba-tiba menutup awannya atau mungkin anginnya kencang. Biasa kita melaksanakan penerjunan itu kan sampai angin itu bisa sampai 10 sampai 12 knot itu masih boleh lah kita terjunkan. Tapi kalau sudah lewat dari itu udah nggak boleh lagi. Karena otomatis parasut tuh mundur gitu. Jadi kita nggak akan bisa masuk ke drop zone yang sudah disediakan, ya kan. Kita harus nyari lagi drop zone cadangan, tempat-tempat aman untuk kita mendarat gitu. Gitu sih. Lebih ke cuaca sih kalau terjun.
Pernah nggak pas terjun cuacanya berubah seketika kan? Iya. Indonesia Pernah. Oh, Indonesia khususnya. Iya, Indonesia. Indonesia lagi ya kan. Benar. Karena pada saat itu juga saya pernah nih PON. Ini malah PON nih pertandingan ya kan. Siap. Kita 5 orang nih satu tim. Kita sudah lompat semua, udah ngembang semua nih. Peterjun 1 udah masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk. Saya kan orang terakhir nih. Nah, itu hujan deras, hujannya deras banget tiba-tiba. Waduh. Ya kan? Sampai akhirnya ini orang-orang nih sudah persiapan mau nutup ini apa tempat injakannya itu kan, tempat dead centernya itu, Siap. ya kan. Jadi hujan-hujan tuh mau nggak mau harus masuk ke sana kan. Begitu saya mendarat langsung ditutupin. Tapi setelah itu langsung tiba-tiba terang. Wah. Wah, langsung panas kayak gini nih. Iya. Akhirnya langsung buka parasutnya kan udah basah nih. Iya. Jadi digelar lagi supaya kering kan. Habis itu saya lompatnya diulang lagi. Oh. Jadi rejam kan. Lompat ulang lagi. Tapi sendiri. Karena kan cuman waktu saya aja yang hujan gitu. Iya. Oh, Itu pernah bisa ya, terjadi. pernah terjadi Itu ya. hanya bisa terjadi di Indonesia. Di Indonesia, memang Indonesia. luar biasa negara kita Iya. ini. Makanya kita sangat Betul. cinta banget. Iya. Kalau ini Katia mau bertanya nih, kalau mau naik itu terjun Mhm. payung, itu kan suka ada pesawat. Iya, nah itu iya. nggak berarti nggak Biasanya banyak. sembarangan terbang mungkin ya? Betul. Oh. Itu bisa jadi traffic namanya kan. Nah, bisa Oh. jadi kita pada saat take off ini belum ada pesawat yang lewat, tiba-tiba ada, biasanya kita menjauh dulu. Jadi di cancel dropnya. Jadi nanti kita muter dulu ke tempat lain. Nanti begitu pesawat tersebut sudah lewat, baru kita mulai masuk lagi sasaran, baru kita boleh terjun. Jadi harus benar-benar clear. Jadi nggak bisa kita lompat nih ada pesawat lagi gitu kan. Permisi. Aduh bahaya itu, ya kan bahaya, bahaya. Oh, iya, iya. Dia Gitu. harus mengikuti Ah, itu ah. ya, siap. Makanya kan harus monitor terus kan dari pesawat sama PCP, tentunya kan PCP-nya itu sama orang tower biasanya. Oh, Jadi iya, sudah ada betul. komunikasi. Ada pesawat segini, jadinya kita di holding dulu. Jadi kita terbang kemana dulu. Oh, keliling-keliling dulu. Iya, Oh, biasanya asik. muter dulu. Menembus Mungkin ambil awan. patternnya lebih jauh gitu kan, nunggu. Gitu. Oh iya, oke, oke. Gitu. Siap. Silakan Mbak Neni ya. Iya. Apa motivasi Mbak Desi untuk menjadi seorang penerjun? Apa yang memotivasinya? Memotivasi saya. Iya. Yang memotivasi saya untuk terjun sebenarnya ini maksudnya orang atau apa? Sesuatu, misalnya Sesuatu. Mbak Desi Hmm. lagi lihat apa ya? Iya, Video iya. misalnya ada Iya. orang yang terjun kok kayak seru gitu. Sebenarnya pertama kali terjun itu sih sebenarnya tidak ada yang memotivasi saya buat Oke. terjun. Maksudnya ya karena ikut aja gitu pendidikan Oke. ya kan. Tapi setelah saya bergabung ke Terjun Payung Angkatan Darat, Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat, di sana kan sering tuh diputer video-video orang pertandingan. Tapi pada saat itu kita nontonnya yang formation ya pada saat itu. Nah, ada tim namanya Hayabusa. Itu dari Belgium kan. Nah, itu yang sering saya tonton terus kayak ngefans gitu. Wih, keren nih mereka mainnya, bisa terus menang terus setiap Siap, event siap. kan. Nah, dan puji Tuhannya lagi itu kembali lagi rencana Tuhan kan. 2013 saya dikasih kesempatan buat terjun di Qionglai, China. Nah, dan pas sekali ternyata tim Hayabusa ini ternyata militer semua Wah, gitu. Jadi asik. ikut di event itu gitu. Oke. Jadi langsung ngelihatnya itu kayak ngelihat artis gitu Wah. kan. Langsung wah minta tanda tangan langsung kan. Oke. Kita kasih lihat bahwa kita kalau lagi latihan kita lihat video kalian gitu-gitu. luar biasa. Jadi mereka juga seneng kan. Oke. Siap. Gitu ternyata ya. Jadi itu kalau untuk akurasinya nggak ada sih karena akurasi itu setiap tahun beda-beda yang juaranya. Iya. Jadi kalau formation kan pasti Hayabusa terus Siap, yang menang siap, gitu. siap. Jadi Oke. kita lebih belajar ke mereka gitu. Kalau untuk formationnya gitu. Berarti inspirasinya dari Hayabusa ya? Iya, dari tim Belgium itu. Dan Oh. kebetulan juga mereka militer ternyata gitu. Oh, Hmm. luar biasa. Inspirasi dari yang lain nggak ada selain itu? Nggak ada sih. Yang Saya di lokal ini mungkin atlet. atlet yang di lokal. Ya paling senior-senior sih. Senior. Senior-senior kita yang peterjun terdahulu gitu kan. Kalau kita lebih bukan motivasi atau inspirasi ya, tapi kita tuh lebih belajar mengambil ilmu mereka. Karena Ya, kan betul. mereka yang ngelatih kita kan. Betul. Kalau saya pribadi sih, kalau untuk materi terjun apa namanya akurasi, itu saya sebenarnya tuh ada 3 orang sebenarnya yang saya ikutin. Jadi tidak dari satu.
Nah, saya ada pelatih itu namanya Pak Meri, kan beliau sudah pensiun. Oke. Nah, saya belajar dari beliau itu bagaimana cara terjun payung yang memang keseluruhannya itu dari beliau gitu kan. Tapi kalau untuk materi kayak misalnya, oh 1000 feet posisi saya di mana, itu saya dari Pak Ervin namanya, ada senior saya dari 181, wah, itu Pak Ervin. Terus kemudian pada saat saya mau masuk untuk final, itu ada lagi, dia senior di terjun, tapi pangkatnya lebih rendah dari saya. Itu namanya Mas Doda tapi dia dari Kostrat. Nah, itu jadi karena dia lebih istilahnya dia jago lah mainnya. Jadi saya sering lihat dia kan. Jadi saya pengen ikut nih cara dia. Jadi saya ngelihatnya dari situ. Oh, dia begini, jadi saya ikutin gitu aja sih. Berarti betul ya. Jadi lebih mengambil ilmunya mereka gitu, belajar. Oh, gimana sih Pak? Ini untuk begini gimana sih, bertanya, lebih banyak bertanya sih. Betul. Nggak bertanya sesat di jalan. Betul Ya. sekali. Jadi Ya, kita gitu. yang mau memulai jangan merasa kita jago, karena senior dan pelatih kita itu dia yang lebih jago dan kita Betul, belajar. kita harus belajar. Siap. Dan belajar itu Mas, Mbak, itu nggak hanya dari senior ya. Kita tuh bisa belajar ke yang bawahan kita juga. Kalau mereka lebih bagus dari kita, kenapa enggak kita bertanya dan belajar sama mereka. Jadi tidak ada batasan untuk belajar. Mau ke atas, ke samping, ke bawah itu nggak ada masalah. Wah, Gitu. luar Jadi biasa. ilmunya itu kita ambil semua dan kita praktekkan. Kalau yang cocok ya itu kita ini aplikasikan kan gitu. Betul. Mbak Desi ini sangat rendah hati ya. Iya. Meskipun bawahannya ada lebih jago, Mbak Desi nggak merasa malu, tapi tetap mau belajar juga. Iya, harus. Jadi tidak memandang atas bawah, Mm-mm. semuanya sama. Luar Sama. biasa Mbak Desi. Silakan Mbak Iya. Nadia. Barangkali ada nih teman-teman dari Kartan Squad yang mau mau masuk gitu ke dunia terjun payung. Apa tips and trick yang bisa Mbak Desi berikan ke teman-teman Kartan Squad semua? Oke, teman-teman Kartan Squad dimanapun berada, bagi kalian yang ingin bergabung di terjun payung khususnya, karena terjun payung itu memang lebih banyak di militer ya karena kita kan seperti pesawatnya lebih banyak di militer gitu kan. Kalau di sipil mungkin kesusahan untuk ini pesawatnya gitu. Tapi kalau ingin bergabung di terjun payung, yang pertama harus siap mental dulu gitu ya kan. Harus punya keinginan dulu, punya keinginan pertama, kedua punya mental, terus yang ketiga, mohon maaf nih, harus punya duit. Ya kan? Iya, karena sekolah harus bayar, kan iya, gitu, benar, ya kan, benar. nggak gratis gitu. Iya. Perlengkapannya pun semuanya mahal Iya. gitu kan. Nah, jadi harus benar-benar siap itu semuanya. Kadang kita punya keinginan, tapi kita tidak punya embel-embelnya, itu Ya, susah juga betul. gitu ya. Kalau saya kebetulan ya itu saya hanya beruntung karena saya di militer, jadi saya difasilitasi. Tapi kalau sebagai sipil itu agak susah ya karena itu tadi. Iya. Ya kita harus menyiapkan semuanya gitu. Iya. Kalau di militer kan sudah disiapkan, tinggal kita persiapkan kemauan dan mental saja. Betul, gitu. luar biasa. Luar biasa. Nah, berarti Gitu. ini ada sebuah kendala ya Mbak ya? Iya, Mungkin betul. kendala-kendalanya, cara mengatasinya seperti apa nih Mbak? Untuk mengatasinya, Kendala-kendala mungkin saat terjun payung tadi uangnya harus banyak, berti menabung lah ya. iya harus menabung. Dari dini udah menabung, ya kan. Kalau kita punya keinginan harus menabung memang. Nah mungkin gitu. kedua kendalanya pasti rasa takut Betul, Gitu. ketinggian. Nah, betul. seperti apa betul. nih Mbak Gimana tuh, Mbak? untuk mengatasinya Mbak? Ada tips trik mungkin Mbak? Mengatasi rasa takut ya. Mengatasi rasa takut kalau saya pribadi sih sebenarnya berdoa kalau Wih. saya. Iya. luar biasa. Itu udah nomor satu, semua orang juga pasti gitu, Siap, ya siap. kan. Tapi saya lebih ke berdoa sih itu untuk mengatasinya itu, karena nggak ada yang lebih dari itu sih kekuatannya kalau menurut Betul. saya pribadi. Iya, betul. Karena kita nggak boleh takut, nggak boleh berani, nggak boleh terlalu berani, nggak boleh takabur gitu kan. Betul. Karena tetap yang menentukan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa Betul gitu. sekali. Ya, berdoa tuh nomor satu. Berdoa nomor satu. Iya. Karena kalau Anda bergabung di terjun payung, itu yang nggak pernah ke gereja, yang nggak pernah sholat pasti akan rajin. Wah, Percaya amin. sama saya. Wah, harus Benar. ikut terjun Begitu payung. naik pesawat langsung begini kalau yang Nasrani kan. Kalau ini langsung gini. Itu udah pasti. Itu kenyataan, itu kenyataan. iya? Iya, karena orang pasti takut kalau naik pesawat, bener nggak? Oh. Mau penerbangan aja kan, Jakarta Iya. kemana pasti kan udah berdoa tuh. Iya. Nggak mungkin masuk pesawat terus langsung diem gini kan nggak Iya, mungkin. betul Iya. sekali. Begitu juga kalau gabung di terjun payung. Mungkin dia Gitu. dia diam juga. Jadi karena lebih takut. mendekatkan kita kepada Tuhan Wah, intinya
gitu kan. Kalau kita Ya berada kan? di atas ya. Karena deket juga nih, lagi di atas kan, deket, lebih dekat. Oh, gitu. lebih dekat ya berdoa. Doanya lebih cepat dikabulkan ya kan, lebih dekat. Bercanda. Intermezzo aja. Oke. Oke. Terakhir nih Mbak, Iya. setelah obrolan panjang yang sangat seru hari ini, Mm-mm. barangkali dari Mbak Desi ada pesan untuk Kartens Squad nih. Kan Kartens Squad di sini tidak semuanya dari kalangan militer kan, Ya, ada betul. sipil Mm-mm. seperti kami gitu. Mm-mm. Apa pesan dari Mbak Desi agar Kartens Squad tetap semangat dalam menekuni skillnya masing-masing, Bidangnya bidangnya masing-masing. talentanya, atau, minatnya minatnya. gitu. Ya, kalau dari saya pribadi sih pesannya yang pertama kita harus bangkitkan semangat dari diri kita sendiri, ya kan? Karena yang tahu itu kan diri kita sendiri. Jadi kita harus pacu itu dari dalam diri kita sendiri. Semangatnya kita, kemauannya kita. Di bidang apapun jangan pernah mengeluh, ya. Jangan pernah menyerah dulu. Jadi sesuatu kalau nggak kita coba kita nggak tahu. Itu sama seperti terjun payung. Kita kalau melihat kita takut, tapi kalau kita sudah mencoba kita akan berani. Siap. Kan gitu. Jadi apapun pekerjaan dari Kartens Squad sekalian itu harus benar-benar ditekuni dan harus selalu semangat, tidak boleh mengeluh dalam setiap kondisi apapun. Dan yang terakhir ya kita harus berdoa dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dengan itu juga bisa membangkitkan semangatnya kita, membangkitkan pikiran-pikiran positif kita. Jadi kita nggak selalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Jadi kita harus, intinya adalah berpikir positif aja gitu. Berpikir positif. Luar Biasa obrolan kita siang ini ya. Iya, sebenarnya masih banyak sih, seru Iya. banget ya. Mm-mm. Cuman kita harus sudahi karena sudah banyak sekali cerita dan motivasi yang luar biasa Betul. dari Mbak Desi. Kita akan kembali lagi di podcast Karten selanjutnya dan lebih menarik lagi. Terima kasih Karten Squad semua. Karten Sasikal Always forceful.